Assalamualaikum. Selamat pagi. Jadi perkenalkan, nama saya Dian Retnotami. Kenalkan, nama saya Anissa Fitriastuti. Jadi untuk tugas UAS Apresiasi Budaya, kita akan melakukan kunjungan ke Sanggar Tari Sekar Jayasri di Cangkringan. Saya sudah bersama Mbak Nita. Boleh berkenalan dulu Mbak Nita, silakan. Perkenalkan, nama saya Nita Listiarini. Saya adalah salah satu pengajar Sanggar Sekar Jayasri yang sudah lama ikut sanggar. Oke, baik. Kabarnya hari ini baik? Alhamdulillah sangat baik. Oke, kita langsung masuk saja ya Mbak ya ke sesi wawancara kita. Oke, untuk pertanyaan pertama, apa filosofi atau makna di balik Sanggar Seni Sekar Jayasri ini? Jadi sanggar seni ini kan merupakan sanggar tari ya. Sanggar tari. Nah, tari itu adalah ekspresi jiwa dan pikiran manusia yang diterapkan oleh sebuah gerakan. Nah, jadi harapannya sanggar ini tuh mampu menjadi wadah sebagai pengembangan tari yang ada di lingkungan masyarakat. Oke, kita lanjut ke pertanyaan kedua. Bagaimana sejarah berdirinya sanggar ini, Mbak? Jadi awalnya dulu itu sanggar ini berdiri pada tanggal 20 Februari 2014, didirikan langsung oleh Mbak Sekar. Mbak Sekar itu pemilik sanggarnya. Gitu. Mungkin kalau dari cerita dari Mbak Sekar yang mendirikan sanggar ini gimana? Oke, Mbak Sekar dulu adalah seorang siswa SMKI. Dia lulusan SMKI yang kemudian menggeluti tarinya di lingkungan luar, sering mengikuti event di luar seperti dinas kebudayaan dan lain-lain. Kemudian Mbak Sekar sendiri masuk dalam sebuah event atau sekolah-sekolah. Jadi dia mengajar di sekolah-sekolah seperti TK, SD atau SMP di lingkungan sekitar. Kemudian termotivasi untuk membuat sanggar itu sendiri gitu. Oke, banyak sekali ya ceritanya ya. Lanjut ke jenis tari atau budaya-budaya apa aja tuh yang dipelajari di sanggar ini? Jadi sanggar ini tuh mempelajari tari-tari klasik, kreasi, klasik juga bisa. Nah, tapi lebih terfokus pada tari kreasinya. Namun kalau siswa sudah dianggap mampu dan kayaknya udah layak nih mendapatkan tari klasik nih, nah akan diberikan tari klasik sebagai pembekalan di berikutnya gitu. Oke. Lanjut, kalau cara sanggar ini melestarikan tradisi-tradisi di lingkungan sekitar itu gimana caranya? Caranya melalui mengangkat sebuah tari-tarian, Kak. Jadi di sana tuh kita juga mengangkat tari-tarian seperti tari kerakyatan yang ada kayak serandul, badui, dengan masyarakat gitu ya. Nah, dimasukkanlah ke sanggar itu, diolah menjadi sebuah karya tari yang harapannya mampu dikenal oleh masyarakat. Oh, ternyata ya tari-tari kerakyatan yang ada di situ bisa dikembangin menjadi sebuah karya tari yang wow, bisa berkembang di lingkungan kebudayaan yang laku lah pokoknya di luar sana. Ya, jadi sangat menarik gitu. Betul sekali. Apakah dari itu tari-tari klasik itu juga dikombinasikan dengan budaya-budaya barat gitu? Untuk tari-tari itu ada beberapa tari yang dikembangkan dengan budaya barat, seperti contohnya pada tari Sodopati. Tari Sodopati itu tuh menceritakan tentang budaya serandul, Kak. Dan kerakyatan serandul diangkat menjadi sebuah tarian. Kemudian sang koreografer ini tuh berinisiatif untuk mencampurkan budaya luar seperti breakdance dari luar kan. Nah, ada kombinasi antara serandul dengan breakdance dikemas jadi sebuah tarian gitu. Nah, asik banget tuh kelihatannya ya tariannya. Lanjut, adakah ritual khusus nih sebelum ada pementasan atau apa itu? Apakah ada ritual khususnya? Untuk pementasannya kita tergantung eventnya, Kak. Misalkan ada event yang bisa kayak lomba ketoprak, lomba atau apa yang besar-besar itu melibatkan banyak orang, dan itu biasanya kita ada syukuran dulu, Kak. Kita doa bersama, harapannya biar selalu diberikan kemudahan sama Tuhan, kelancaran seperti itu. Keren juga ya, ada doa-doanya gitu ya. Harus budaya Jawa ya, betul. Lanjut, sanggar ini apakah terbuka untuk umum? Ya, tentu saja dibuka untuk umum, tidak ada batasan usia, berapapun boleh ikut. Terus untuk balita itu Kak ada batasannya, yang penting mau bergerak. Iya. Untuk kategori ya. kategori dewasa tuh sanggar menerima.
apakah ada syarat khususnya nih untuk bergabung di sanggar ini? Syarat khususnya ada Kak. Syarat khususnya yang penting mau belajar itu aja. Ya, harus ada apa ya, minat dulu ya dari Betul, dirinya keinginan, ya. semangat, minat itu pokoknya penting banget. Lalu apakah ada karya nih yang menjadi kebanggaan Sanggar Sekar Jaya Sri? Ada dong, ada banyak banget nih karya-karya sanggar yang udah ibaratnya gimana ya, udah naik lah di atas daun lah gitu. Kayak sanggar pernah mengikuti lomba Cipta Tari tahun 2023 itu karyanya namanya Jaya Sri. Jaya Sri itu juga sangat populer di dinas kebudayaan juga. Kemudian tahun 2024 ada lomba Cipta Tari, kita masuknya Sodopati yang dari kerakyatan tadi ya. Kita juara satu juga. Kemudian kita juga mengikuti lomba garap tari keistimewaan di Kulon Progo, juara satu juga itu Kak. Banyak sekali Iya, ya. itu juara salah satunya Kak. Yang dulu belum kehitung itu. Udah lupa Iya, ya, saking banyaknya. Oke, kalau pandangan Sanggar gimana nih terhadap seniman-seniman dari budaya lain gitu? Apakah Sanggar menerima atau menolak gitu budaya lainnya? Sanggar menerima Kak, Sanggar menerima budaya lain seperti waktu itu kelas unggulan itu ada tari dari Kalimantan, kita mengundang langsung nih pengajar dari Kalimantan. Kita langsung ke Sanggar buat ikut kolaborasi mengajarkan kepada anak-anak bahwa tidak hanya ada budaya tari Jawa, tapi mereka juga harus bisa belajar tarian dari budaya lain gitu. Kalau upayanya melibatkan generasi muda dalam kegiatan untuk mencintai budayanya sendiri gitu, upayanya apa aja? Salah satunya nih Kak, kita pernah ada tari kolaborasi juga nih yang mengkolaborasikan 3 generasi langsung. Ya, tuh. Tarinya tuh tari Sodopati lagi nih Kak, Sodopati lagi. Ada juga yang lintang kemarin, lintang Yogyakarta di Kabupaten Sleman kemarin. Nah itu kita melibatkan 3 generasi milenial, kemudian Gen Z, dan generasi sekarang nih Kak, Gen Alpha. Tuh, banget ya, lintas sebuah tarian, iya. Jadi kalau nggak usia tinggi nih, sedang nih, gitu. Pasti yang kecil nih jadi beli-belian nggak nih buat kakak-kakaknya nih? Buatku juga kan kita bareng-bareng dong ya, biar nyatu gitu ya. Oke. Lalu kalau proses latihan di sini itu gimana tuh? Prosesnya Kak, proses latihannya itu biasanya itu anak-anak itu kan kita diberi untuk 1,5 jam ya Kak ya untuk per kelas. Nah itu biasanya sekitar 5 menit kita buat absensi, kemudian 10 menit berikutnya kita pemanasan bareng-bareng, stretching biar nggak kaku lah ya. Selanjutnya kita masuk materi Kak. Nah kalau dari situ pengajaranku ya Kak, itu aku biasanya sekitar 30 menit buat mengingat materi sebelumnya. Kemudian jeda 5 menit istirahat, kemudian 30 menit berikutnya kita lanjut tambah materi gitu. Keren, berarti pembagiannya di waktu ya Kak ya. Oke. Nah, apakah ada nih cerita menarik atau inspiratif yang bisa dibagikan ke teman-teman dari mungkin pengajar, salah satu pengajar di Sanggar gitu? Oke, mungkin dari saya sendiri aja ya. Boleh. Saya sendiri kebetulan terinspirasi dari Mbak Sekar sendiri Kak. Karena kebetulan kan saya bersama Mbak Sekar itu saya udah ikut dari kelas 1 Kak. Dari masih kecil banget ya. Dari 1 SD. Sekarang sudah kuliah. Sudah kuliah berarti sudah berapa tahun ya? Banyak tahun. Saya ikut Mbak Sekar, dulu sering ikut lomba-lomba di SD, kemudian ditarik sama Mbak Sekar untuk bergabung ke Sanggarnya. Saya berpikir, ya juga ya, ikut juga kali ya. Kebetulan di Sanggar juga saya termasuk rajin nggak rajin ya? Rajin, saya ikut Mbak Sekar terus. Lama-lama diajak kemana-mana terus, lama-lama menjadi sering ketemu Mbak Sekar, sering berproses sama seniman luar, kan nambah pengalaman juga ya. Nah itu saya juga diajarkan untuk tata busana. Kebetulan saya juga sebagai pegawainya kostum ini ya di sana ya. Tata busana kostum gitu. Itu juga inspirasi saya kalau Mbak Sekar aja dulu mulai juga bisa, kenapa saya nggak bisa gitu kan ya. Jadi kayak inspiratif banget gitu ya. Memulai dari nol hingga sekarang. Lalu bagaimana cara Sanggar menjaga kualitas gitu, kualitas seni tradisi yang diajarkan di sini, menjaga kualitas? Oke Kak, kita biasanya itu menyaring budaya-budaya luar dulu nih. Kayak misalkan nih ada warga-warga baru nih, desa baru nih. Nah mereka datang dengan budaya masing-masing, yang kadang masih ikut jatilan atau apa dan lain sebagainya. Nah kadang itu mereka itu kayak masih itu loh Kak, jatilan itu dikreasikan tapi tidak sesuai pakemnya. Itu. Nah kita mencoba memberi motivasi, memberi workshop, kita juga ada workshop
pengenalan pakemnya tadi itu sebenarnya gimana sih. Nah, gitu kita menekankan kepada mereka yang masuk sanggar untuk selain bisa nari di sini, harapannya itu mereka bisa mengembangkan ilmu di luar sana dan memfilter budaya luar, memberikan ilmu gitu. Betul, nyangoni pokoknya. Oke, ini agak gampang nih pertanyaannya. Tari apa aja tuh yang diajarin di sanggar ini? Oke, ada balita dulu kali ya? Boleh. Balita itu kita ada tari kebi anteng-anteng, tari semut. Nah, Tari semut. Iya dong. Pengajarnya itu gimana kalau ngajarin tari semut? harus berekspresi semut Kak itu. Kemudian untuk kategori SD kita ada tari oglek, terus ada tari sembagi. Nah, itu sesuai kriterianya lah ya. Untuk SMP, SMA dan kelas unggulan itu kita pakai karya-karya sanggar. Kita pakai karya sanggar, diajarin karya sanggar. Betul, gitu. karya langsung asli sanggar. Nah, kalau kelas unggulan sendiri kita ada kelas koreografi Kak tuh, keren kan? Keren banget. Nah, Kita ada kelas koreografi. Juga. Lalu apakah ada program-program rutin nih di Sanggar Sekar Jayasri? Oke, untuk program rutinnya kita ada seperti outing class. Outing class itu melibatkan orang tua dengan siswa sanggar, semuanya ikut. Pokoknya harus ikut. Ya, terus wajib banget. Ada HUT sanggar ini juga wajib. Biasanya di sini kita ada pentas baru berpentas, semuanya pentas. Semua siswa pentas. Wow. 200 siswa pentas semuanya. 200 siswa. Keren banget ya. Kita juga ada workshop kepada siswa sanggar tentang bagaimana pakai tata busana yang baik, yang benar, yang besos lah ya. Terus kemudian rias buat make up, kemudian ada workshop tata krama juga nih. Wah, keren banget ya. Jadi kayak siswa di sana tuh gak cuma berarti nari aja gitu. Oke. Lanjut, kalau bagaimana sistem yang berjalan di Sanggar ini, misal dari pertama dari keuangannya nih, gimana tuh? Oke, kalau keuangannya itu siswa sanggar itu wajib bayar SPP, karena sendiri SPP per bulan. Per bulan. Nah, betul, wajib banget. Kalau gak bayar ditagih. Iya, betul itu ya, ditagih. Terus untuk siswa baru itu biasanya kita ada biaya pendaftaran sudah include dengan free kaos sanggar. Promosi ya, Kak, ya. Sedikit ya. Oke, lanjut nih Kak. Upaya apa nih yang dilakukan untuk menjaga kualitas siswanya gitu? Oke, untuk menjaga kualitas siswanya ya Kak, ya kita terapkan seperti kalau datang itu wajib salaman sama temennya, terus tata krama kayak ya kalau kita datang ya berarti kan kita kulonwon gitu ya. Nah, kita bagian kita kulonwon. Nah, harapannya nih dengan kita menerapkan sistem seperti itu Kak, ketika mereka di luar udah berproses sama seniman-seniman di luar sana, nah mereka juga bisa menerapkan unggah-ungguhnya gitu. Berarti biar dikenal siswa Sanggar Sekar Jayasri itu selain pintar narinya juga tata kramanya. Oke. Yang terakhir nih, apakah Sanggar itu program-programnya selain menari itu ada program apa aja? Seperti yang saya sebutkan tadi Kak, kita ada program workshop. Itu workshopnya nggak cuma di sekolah aja, nggak cuma goto sekolah, kita di desa-desa juga. Terus kita ada program seperti sarasehan. Nah, kita pokoknya ngobrol bareng, sharing bareng gitu. Kalau sarasehan itu kayak ngundang seniman gitu nggak sih, atau kayak apa gitu ya? Kita sesuai temanya Kak. Kalau kita lagi pengen mengangkat tema unggah-ungguh nih, ya kita undang juga nih temen atau adalah ya channel gitu. Kita undang, kita datangkan untuk mereka memberi motivasi bagaimana, terus apa yang harus dilakukan, prosesnya gimana gitu. Keren banget ya, berarti Sanggar Sekar Jayasri komplit banget materinya, komplit, gak cuma nari, tadi ada tata rias, tata busana, ada tata krama juga. Betul sekali banget. Oke, terima kasih Mbak Nita atas waktunya. Itu tadi teman-teman sesi wawancara saya bersama Mbak Nita Listiarini, salah satu pengajar di Sanggar Sekar Jayasri. Terima kasih, sampai jumpa. Nah, itu tadi Sanggar Sekar Jayasri teman-teman. Menarik bukan? Iya, menarik banget. Sampai jumpa.